bukan dengan kekuatan dapat jalani hidupku. Engkaulah kuatku yang menopangku, memandang wajahmu dan berseru pertolongan kita darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaya harapan dalam hidupku. Tangan dari Allah. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa bimbing. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, telah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, telah harapan dalam hidupku. Kalau harapan, telah harapan dalam hidupku. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh mengumpulkan kami lagi. Tuhan bersama walaupun masih lewat Zoom, tapi kami percaya kalau kami dapat mendengarkan firman pada hari ini dengan serius Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk TB hari ini akan berjalan dengan lancar, dan juga berdoa untuk Karolan yang hari ini akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu, biar Karolan bisa menyampaikannya dengan baik Tuhan, dan kami juga bisa mendengarkannya dengan baik dan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, selanjutnya lagu kedua kita nyanyi lagu ini, kayaknya lagu udah rada lama banget nggak nyanyiin, tapi kita nyanyi lagu Allahku Dahsyat. Tolong tunggu nih ya. Jadiin aku host dong. Aku nggak bisa share lagunya nih. Oke, cepet tuh. Oke, bentar. Yang jadiin gue co-host dong. Gue gak tahu caranya, Senja.
Muncul gak di kalian? Muncul di aku sih. Muncul. Muncul. Oke. Oke. Kita nyanyi lagu selanjutnya. Anakku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar hujan badai. Dari barat sampai ke timur, Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kita mari awal. Dari utara ke selatan, terdengar hujan badai. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, sekali lagi, tinggikan nama-Mu. Selanjutnya sebelum kita masuk ke firman, kayaknya kalau ditanya siapa yang mau sharing, kayaknya udah bosan kayaknya ya. Kayaknya dari kemarin aku nanyain nggak ada, tapi apakah ada, masih ada, masih aku kasih kesempatan lagi, apakah ada yang mau sharingkan apa gitu. Daga. Ada, ya sudah, tidak apa-apa. Kita nyanyi lagu terakhir, Lord I Give You My Heart. This is my
I'll live for you, oh Lord. Every breath that I take, and the moment I'm away, Lord, have your way. Doang dari awal. This is my desire. Usahakan kepada kawan. Oke, suara Caroline jelas ya? Jelas? Oke. Jelas. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk dapat bersekutu kepadamu ya Bapa. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami tahu bahwa tidak semua teman-teman kami punya kesempatan seperti ini untuk dapat beribadah kepada Tuhan karena mungkin ada hal-hal yang menghalangi mereka. Kami yang dapat bersekutu, kami bersyukur ya Bapa. Oleh sebab itu kami juga bersyukur karena kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mempelajarinya, dan kami rindu biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami, dalam menjalani pelayanan kami yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menuntun, memimpin kami di dalam perenungan firman Tuhan, biarlah bukan dengan kekuatan kemampuan kami sebagai manusia yang terbatas untuk dapat mempelajari firman-Mu, tapi Roh Kudus-Mu yang menuntun, memimpin kami sehingga apa yang kami pelajari tidak berlalu begitu saja Tuhan. Biarlah firman ini boleh jatuh di dalam hati kami sebagai tanah yang gembur sehingga firman ini bertumbuh, menghasilkan buah untuk memuliakan nama-Mu. Tolonglah juga hamba-Mu yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu, dan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan, Tuhan tolong agar mereka juga dapat memahami dan dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan-Mu, dan kami mohon juga agar Tuhan menghalaukan segala bentuk intervensi iblis yang ingin mencuri firman Tuhan dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom. Halo. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Ya, terima kasih karena Caroline diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan buka firman Tuhan dari Roma pasal 5, ayat 1 sampai 5.
Ya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 5, ayat 1-5. Bawa Alkitab semua ya. Sudah lihat Alkitabnya? Sudah, oke ya. Caroline baca ya, buat kita semua. Judul Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya Hasil Pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, demikian firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Yang berbahagia kita yang membaca firman Tuhan ini dan juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini atau di dalam dunia ini, Caroline yakin bahwa tidak ada seorang pun yang ingin hidup sengsara atau menderita. Semua orang pasti ingin hidupnya senang, penuh sukacita. Ya, Caroline juga yakin bahwa kalian juga termasuk orang-orang yang pasti kepingin hidupnya itu selalu penuh sukacita, penuh damai. Ya, maka tidak heran kalau ada gereja-gereja tertentu yang setiap minggu khotbahnya cuma bicara tentang hal-hal yang menyenangkan. Khotbah tentang hidup sukses, khotbah tentang hidup berkelimpahan. Ya, ada itu gereja-gereja, apalagi di kota-kota besar ya. Jemaat itu senang mendengar khotbah-khotbah yang menghibur hati, yang menyenangkan hati. Jarang jemaat yang senang mendengarkan khotbah tentang dosa, tentang pelanggaran ya, karena itu pasti berhubungan dengan kutuk murka Tuhan. Tapi kalau bicara tentang hidup kelimpahan, hidup sukses, hidup senang, pasti banyak orang yang suka ya. Oleh sebab itu ada gereja-gereja yang memang sekali lagi Caroline bilang tadi, trennya tiap minggu hanya khotbahkan tentang hal-hal yang enak, hidup berkelimpahan, hidup sukses dan seterusnya, tidak tentang dosa ya. Nah, persoalannya begini, mereka seringkali mengutip ayat-ayat firman Tuhan itu di luar dari konteksnya gitu ya. Mereka hanya mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang menurut mereka itu enak untuk mereka. Contohnya ya, kalau hari ini kita lihat firman Tuhan yang sudah kita baca, mereka pasti akan hanya mengutip ayat 1 dan 2 yang enak kan? Karena bunyinya enak tadi, coba kita lihat. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita memperoleh jalan masuk dan seterusnya dan seterusnya. Itu ayat yang enak gitu ya. Kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Enak ayatnya ya, kita pasti suka. Tapi jangan salah bahwa ayat itu pun berkaitan dengan ayat-ayat selanjutnya. Ayat itu tidak bisa berdiri sendiri gitu loh. Kan ayat 3 berkata bahwa kita bukan hanya hidup dalam damai sejahtera. Ayat 3 bilang kita bahkan dikatakan kita malah bermegah dalam kesukaran. Jadi ternyata kita tuh tidak hanya Tuhan izinkan hidup dalam damai sejahtera, dalam kasih karunia, tapi Tuhan pun izinkan kita hidup dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Nah, pada malam hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan tentang kesengsaraan, tentang penderitaan. Dan ini memang tidak enak ya. Senja kasih tema kepada Caroline, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Nah, kita mau belajar dari kacamata Tuhan, perspektif Tuhan. Apa sih kesengsaraan yang Tuhan mau kita pahami dan kita jalani? Karena memang, sekali lagi Caroline bilang tadi, hidup kita sebagai orang percaya tidak hanya bicara tentang damai sejahtera, bicara tentang sukses, berkelimpahan, tapi juga Tuhan izinkan kita hidup dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Nah, kita mau sama-sama belajar ya. Apa sih yang Tuhan mau kita ketahui dan kita pahami kebenaran tentang kesengsaraan? Oke, kita lanjut. Poin pertama di slide-nya. Ya, oke, poin pertama ya. Di situ teman-teman lihat ya. Apa yang menjadi penyebab dari kesengsaraan yang terjadi? Kita mau belajar sama-sama ya.
Yang pertama, kita mau belajar apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dari kesengsaraan yang terjadi. Semua orang di dunia ini, siapapun dia, mau dari pemulung sampai ke presiden, pasti pernah mengalami yang namanya kesengsaraan, penderitaan. Kesengsaraan itu tidak memilih status sosial. Jadi kesengsaraan itu tidak hanya terjadi untuk golongan tertentu saja. Contohnya, yang sengsara itu hanya orang miskin. Lalu orang kaya nggak mungkin sengsara atau menderita. Tidak begitu. Ya, kesengsaraan itu tidak memilih status sosial, melihat status sosial. Apakah kita kaya atau kita miskin, kita cantik atau mungkin kita jelek, atau kita pintar atau kita bodoh, begitu ya, bahasanya begitu. Atau kita anak pendeta, atau kita majelis. Enggak ya. Kesengsaraan itu dialami oleh semua orang, dan itu silih berganti. Kalau boleh kita jujur ya, karena memang kenyataannya dari satu kesengsaraan selesai, ada lagi kesengsaraan yang berikut terjadi. Betul ya? Silih berganti. Maka ada kalimat bijak bilang begini, masalah atau kesengsaraan itu nggak perlu kita undang, dia datang sendiri kok. Ibarat kayak debu ya. Debu itu tiap hari kita sapu rumah kita kan, tapi tiap hari ada aja gitu kan. Kita nggak tahu debu itu dari mana. Dan kita nggak pernah undang debu itu kan. Tapi tiap hari kalian yang sapu rumah kan pasti menemukan itu kan, bahwa debu itu selalu ada. Hari ini kita sapu, besok pagi kita sapu, ada lagi. Masalah begitu. Masalah penderitaan, persoalan itu begitu. Silih berganti datang. Ya, dan itu tidak mengenal status sosial. Bahkan ada seorang tokoh bernama Albert Hubbard mengatakan begini, jikalau Anda menderita, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu merupakan suatu petunjuk bahwa Anda masih hidup. Ya. Sekali lagi, kalau kita menderita itu suatu petunjuk bahwa kita masih hidup. Ya. Walaupun orang mati pun punya masalah, ya kan? Bukan berarti orang mati tidak punya masalah kan? Orang mati punya masalah, apakah dia ke surga atau ke neraka, gitu kan? Bukan berarti orang mati tidak punya masalah atau tidak punya persoalan, ya. Tapi itulah ya kenyataan yang terjadi. Oke ya, bahwa selama kita hidup, kita tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan, persoalan. Karena itu suatu hal yang memang lumrah, normal dalam hidup kita sebagai manusia. Nah, bagaimana dengan orang percaya? Bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Slide selanjutnya. Oke, kita baca sama-sama ya. Lukas bilang apa? 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Coba slide selanjutnya. Apa sih arti memikul salib? Memikul salib berarti kita harus rela mengalami penderitaan, bahkan sampai kematian atau kehilangan nyawa oleh karena Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus. Saudara-saudara, memikul salib itu adalah konsekuensi dari pengeringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita murid Kristus, maka tidak bisa tidak, saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk mengalami yang namanya sebuah penderitaan. Di mana Tuhan minta kita untuk memikul salib. Memikul salib sampai pada kematian. Ini tidak bisa kita tolak, saudara. Ini konsekuensi. Ini resiko lah, begitu. Resiko untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau tidak pikul salib, tidak dapat menjadi muridku. Kalau tidak mau menderita, tidak bisa menjadi muridku. Kalau mau enak saja ya tadi ya, khotbah tentang kelimpahan, khotbah tentang sukses. Tapi lupa bahwa Tuhan Yesus juga bilang bahwa kita harus pikul salib, harus menderita. Maka Tuhan Yesus bilang, engkau tidak bisa menjadi muridku. Paulus tegaskan dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya.
Nah, Paulus bilang apa? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kepada kamu dikaruniakan, bukan hanya untuk percaya. Bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita untuk Dia, untuk Tuhan Yesus pastinya. Ini satu konsekuensi sekali lagi. Ini satu konsekuensi, ini satu resiko yang harus kita ambil, yang harus kita terima kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Yesus Kristus sendiri, ketika dia ada dalam dunia ini, saudara-saudara, kita tahu bersama, dia mengalami banyak sekali penderitaan, kesengsaraan. Lalu, sebagai pengikutnya, apakah kita mau mengelak, menghindar dari penderitaan? Kalau Tuhan kita saja menderita, Tuhan kita saja mengalami kesengsaraan yang begitu luar biasa, bagaimana dengan kita? Kalau kita mau menolak, berarti kita bukan pengikut yang sejati. Ya, kita pengikut yang murahan, atau shadow Christian, atau orang Kristen palsu. Orang Kristen palsu pasti dia tidak akan mau pikul salib. Orang Kristen palsu. Orang Kristen murahan, dia pasti tidak akan mau pikul salib. Kenapa? Dia maunya menjadi pengikut teologi kemakmuran yang hanya bicara tentang saya ini anak raja, anak yang pasti sukses, anak yang pasti diberkati. Bahkan sampai dikatakan digigit nyamuk pun tidak. Itu anak raja itu katanya digigit nyamuk pun tidak gitu. Kalian digigit nyamuk nggak? Sampai sebegitunya. Tapi itu kan Alkitab tidak bilang begitu kan? Alkitab bilang kalau kita mau jadi murid Kristus yang sejati, maka kita harus siap pikul salib. Itu the true Christian. Itu harus siap menderita. Karena Yesus pun menderita. Ya. Nah, kita bawa dalam konteks kita sebagai orang Kristen sekarang, dalam pelayanan, dalam mengiring Tuhan. Kita juga pasti mengalami banyak penderitaan kan. Ketika kita melayani, contohnya kita mungkin ditolak. Ya memang itu bagian dari pelayanan. Karena Tuhan Yesus pun ditolak kan. Tidak dihormati, tidak dihargai. Kita tidak bisa hanya mau menerima yang enak ketika melayani. Nggak bisa. Namanya juga pelayan. Ya, pelayan itu ya bahasa kasarnya budak. Yang mau melayani, bukan mau dilayani. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Dia yang adalah Tuhan, jadi seperti itu. Lalu siapa kita yang tidak mau melayani? Siapa kita yang tidak mau ditolak, tidak mau dikucilkan atau tidak mau maunya dihargai, tidak mau ditolak, maunya dihormati, tidak mau kalau tidak dihormati. Sekali lagi, poin pertama, apa menjadi penyebab kesengsaraan? Kesengsaraan itu terjadi bagi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, karena kita pengikut Kristus. Dan itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita loh. Itu karunia, tadi dikatakan Filipi. Itu karunia. Walaupun memang tidak semua orang mengalaminya kan. Tidak semua orang mengalami yang namanya mati syahid. Seperti rasul-rasul, tidak semua orang. Kita pun juga kan, yang di Indonesia, kita tidak seperti saudara-saudara kita yang di Suriah, di Irak sana yang harus kehilangan nyawa sampai dipenggal, ditembak, dan sebagainya karena mengiring Tuhan. Kita tidak sampai seperti itu. Penderitaan kita pasti berbeda kan. Tapi, itu bagian yang harus kita jalani sebagai pengikut Kristus yang sejati. The true Christian. Banyak orang Kristen yang suka pakai kalung salib. Ya, Caroline tidak menghakimi ya. Tapi tidak banyak orang Kristen yang mau memikul salib. Betul nggak? Maunya pakai kalung salib, tapi mau nggak pikul salib. Nah, itu yang nggak gampang. Ya. Orang Kristen yang mau memikul salib, itulah the true Christian. Pertanyaannya, kita pengikut sejati Kristus atau pengikut yang palsu? Kalau pengikut yang asli, dia siap menderita. Dia mau menderita. Oke? Ya, poin kedua. Kita masuk ke poin kedua. Silakan slide-nya. Next.
Poin kedua, kita bicara tentang apa saja bentuk kesengsaraan yang dialami oleh anak Tuhan. Apa saja bentuk kesengsaraan yang kita alami atau penderitaan yang kita alami. Nah, kita lihat di ayat yang ketiga tadi dikatakan kan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Nah, dalam bahasa asli kesengsaraannya dalam bahasa asli, bahasa Yunani, untuk perjanjian baru ya, ditulis dalam bahasa Yunani, itu dipakai kata klipsis. Klipsis itu artinya tekanan, penderitaan, kesusahan, penganiayaan, kesulitan. Ya. Kata klipsis itu. Jadi sebuah tekanan, sebuah penindasan, penderitaan, kesusahan, bahkan penganiayaan, beban yang sulit. Itu arti klipsis, ya. Nah, kita lihat ke konteks penulisan surat Roma. Ketika Paulus menulis surat Roma ini, memang jemaat Roma ini sedang mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, ya. Pada waktu itu dikatakan bahwa begitu sulitnya penderitaan yang mereka alami, sampai waktu itu ada Rasul Petrus di dalam kota Roma itu. Rasul Petrus sendiri dikatakan menurut tradisi ya, menurut sejarah, Rasul Petrus pun sampai hampir mau meninggalkan kota Roma, mau lari meninggalkan kota Roma, karena saking beratnya penderitaan yang mereka alami, orang-orang Kristen di kota Roma pada abad pertama itu. Ya, penderitaan yang mereka alami adalah raja mengeluarkan sebuah perintah, atau kaisar mengeluarkan satu perintah bahwa tidak boleh ada orang yang menyembah kepada Tuhan yang lain, kecuali kepada raja atau kepada kaisar. Jadi semua orang tuh harus menyembah kaisar, tidak boleh menyembah kepada Tuhannya. Termasuk orang Kristen tidak boleh menyembah kepada Yesus. Kalau mereka sampai menyembah kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan dihukum mati. Dan hukumannya itu mengerikan. Ada yang disalib, ada yang dibakar, ada yang dimakan binatang buas. Coba kita lihat slide selanjutnya. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Nah, itu ada ya gambarnya ya. Ini jemaat pertama mula-mula di kota Roma ya. Kalau bisa di zoom lebih besar itu kelihatan bahwa ada yang disalib, ada yang mau siap-siap diterkam oleh binatang buas, oleh singa. Lalu ada juga yang bakar, ada yang dikuliti dan seterusnya ya. Mereka mengalami tadi klipsis, penderitaan yang begitu berat. Ya, sangat-sangat berat. Bahkan kalau kalian bisa cari di YouTube itu ada film ya, dia buat itu ada ibu-ibu yang orang Kristen ya, mereka menggendong anaknya dan singa datang tuh singanya tekam anaknya dulu gitu. Anak kecil dan dia orang tuanya mamanya tuh rebutan dengan singa untuk menyelamatkan anaknya, tapi anaknya udah dicengkram sama singa, jadi mamanya tarik-tarikan sama singanya. Dan ya, akhirnya ya singanya yang menang kan, anaknya dicabik-cabik oleh singa. Setelah itu orang tuanya. Seperti itu penderitaan yang dialami oleh jemaat mula-mula di kota Roma. Tapi persoalannya, apakah mereka meninggalkan Tuhan? Apakah mereka kecewa? Tidak. Mereka tetap setia mengiring Tuhan walaupun kematian menjemput mereka. Mereka tetap setia. Mereka tetap mengiring Tuhan dan mereka tidak kecewa. Ini sungguh luar biasa ya. Ini sungguh luar biasa. Nah, coba kita bawa ke kehidupan kita. Sekarang penderitaan kita apa sih? Kalau penderitaan kita ya di sekarang paling ya sulit untuk beribadah, mungkin ya, sulit untuk membangun gereja. Nah, kalau kita yang pelayanan, sulit menghadapi orang-orang yang sulit gitu ya. Orang-orang yang kita ajak untuk ibadah juga sulit. Kita ajak untuk ibadah seperti gini juga sulit gitu ya. Sulit untuk bekerja sama gitu ya dengan majelis, mungkin dengan pendeta. Itu kan bagian dari penderitaan yang harus kita alami dalam mengiring Tuhan. Kita juga sulit memberitakan Injil betul ya. Sekarang kita bisa ditangkap ya, dimasukkan ke penjara, banyak hamba Tuhan sudah mengalami itu. Tapi itulah tantangan yang harus kita hadapi. Itulah penderitaan yang harus kita hadapi untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan. Yang pasti, saudara, penderitaan kita belum sama seperti saudara-saudara kita yang di Roma, kan? Belum juga sampai seperti saudara-saudara kita yang di Irak sana, di Suriah sana, kan? Yang dikejar-kejar oleh ISIS, mau dibunuh, diperlakukan secara tidak manusiawi.
belum sampai seperti itu. Tapi persoalannya ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, yang menurut Carolan ya belum seberapa, apakah kita kecewa lalu meninggalkan Tuhan? Kita dalam melayani, umpama kita berhadapan dengan teman-teman yang menjengkelkan, membuat kita kesal, apakah kita lalu berhenti melayani Tuhan, lepas tanggung jawab, meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan? Apakah seperti itu mental kita? Coba kita lanjut slide-nya. Lanjut slide-nya. Ya. Di aku Pendeta udah next slide tapi oh ya, udah muncul kok. Oke. Pendeta Billy Graham bilang begini. Tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah menderita lebih dari Yesus Kristus. Puncak penderitaannya sampai pada salib Kalvari, lambang tertinggi dari penderitaan badan dan rohani. Ingat, sekali lagi ya, penderitaan kita belum ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan Kristus. Ya, penderitaan kita dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan di Indonesia saat ini termasuk enak, ya, termasuk enak kita hidup termasuk enak. Ya. Tapi apakah dengan kenyamanan yang sudah Tuhan berikan ini kita malah ogah-ogahan untuk melayani Tuhan? Atau kita mau tetap setia seperti jemaat di Roma? Atau mau tetap setia seperti Tuhan Yesus juga? Yang mengalami penderitaan begitu luar biasa, tetapi dia tetap setia sampai akhir. Ya. Oke, itu poin yang kedua. Kita lanjut ya ke poin yang ketiga. Apa poin ketiga? Silakan slide-nya. Oke, poin ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami kesengsaraan? Nah, ini yang seringkali kita pertanyakan kan. Mengapa Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan, kesengsaraan? Saya sudah setia melayani Tuhan. Saya sudah setia beribadah. Saya sudah setia memberikan persembahan, perpuluhan, dan seterusnya. Tapi kenapa saya mengalami penderitaan? Ya, benar, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ayat 1 bilang ya, sebab kita dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Betul, Allah sudah menyelamatkan kita. Amin. Amin. Tetapi bukan berarti Allah meniadakan kesengsaraan atau penderitaan. Sekali lagi ya, Allah sudah menyelamatkan kita lewat Yesus Kristus. Dia sudah membenarkan kita. Tetapi bukan berarti meniadakan penderitaan atau kesengsaraan. Justru penderitaan dan kesengsaraan yang Tuhan izinkan kita alami ini membuat kita untuk bertumbuh. Membuat kita, karakter kita, watak kita untuk bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan tadi dalam ayat yang ketiga kita baca, di situ dikatakan begini, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, ada kata kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kata kesengsaraan, kata menimbulkan dulu, kita lihat kata menimbulkan itu dalam bahasa aslinya artinya membentuk, mengerjakan, menghasilkan. Ya, jadi kesengsaraan itu mengerjakan, menghasilkan, membentuk. Ya, itu bahasa aslinya bilang begitu. Membentuk apa? Membentuk ketekunan. Nah, kalau dalam bahasa asli, ketekunan itu sederhananya itu kesabaran, keteguhan. Ya. Coba slide selanjutnya. Ya, ketekunan di dalam bahasa Yunani dipakai kata hupomeno, yang artinya kemampuan bertahan dalam kesukaran sehingga mampu untuk menjadikan situasi atau hal yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Jadi, saudara-saudara, penderitaan atau kesengsaraan yang Tuhan
izinkan kita alami itu menghasilkan, membuahkan sebuah ketekunan. Atau membuahkan sebuah kesabaran. Inilah tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami kesengsaraan. Jadi Tuhan mengizinkan kita mengalami kesengsaraan supaya kita menjadi orang-orang yang apa? Sabar, teguh, kuat. Itu tujuannya. Ya. Jadi kesengsaraan, penderitaan yang kita alami itu tidak tanpa ada satu tujuan gitu. Bukan Tuhan nggak ada kerjaan iseng gitu loh, lalu uji si Senja, uji si Vina, ini orang kuat atau enggak. Itu nggak ada kerjaan Tuhan ya. Tuhan bukan seperti itu. Tuhan izinkan, sekali lagi ya, Tuhan izinkan kita mengalami kesengsaraan, tadi tujuannya supaya kita menjadi orang yang tekun. Kalau tekun sebenarnya bahasa aslinya sabar, kuat. Bahkan dalam ketekunan itu kita memuliakan Allah. Itulah tujuan Tuhan. Saudara dan saya diizinkan mengalami penderitaan, kesengsaraan, supaya kita menjadi orang-orang yang semakin kuat, semakin sabar, semakin teguh. Ya, coba kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Coba slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, muncul ya. Nah, Yakobus bilang begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini tujuannya. Jadi kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan karena memang ada maksud, ada tujuan Tuhan supaya menghasilkan ketekunan, menghasilkan ketabahan, menghasilkan kesempurnaan. Bahkan dikatakan supaya kamu menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Pada suatu hari ada seorang anak muda, dia datang ke pendetanya. Lalu dia berkata begini, Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya menjadi seorang anak muda yang kuat, yang tegar, yang lebih sabar, lebih dewasa dalam menjalani hidup ini. Lalu Pak Pendetanya bilang, baik anakku, mari kita berdoa. Lalu pendetanya berdoa, Tuhan, kirimkanlah penderitaan kepada anak kami ini pada waktu pagi. Kirimkanlah kepadanya penderitaan pada waktu malam, pada waktu siang. Lalu tiba-tiba anak muda ini bilang, Pak, stop. Bapak ini bagaimana sih? Saya kan minta didoakan untuk menjadi orang yang kuat, yang tegar, yang dewasa secara iman. Kok doanya supaya saya mengalami penderitaan? Lalu Pak Pendetanya ngomong begini, justru itulah anakku, ketika penderitaan itu datang, engkau akan mendapatkan apa yang kau minta tadi. Engkau akan menjadi orang yang lebih kuat, lebih sabar, lebih tangguh, lebih dewasa. Kita mungkin juga tidak mau ya, seperti anak muda tadi. Ya, langsung jadi kuat aja Tuhan, langsung jadi sabar aja, langsung jadi dewasa aja, nggak perlu penderitaan. Ya, maunya begitu kan? Tapi nggak bisa begitu. Ya, firman Tuhan tadi bilang, justru lewat penderitaan kita menjadi dewasa, menjadi sempurna di mata Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sekali lagi, dia tidak mempertanyakan Bapa, kenapa dia mati di salib. Dia hanya ikut saja kehendak Bapa. Dia nggak komplain, dia nggak marah, dia nggak mempertanyakan Bapa, kenapa saya harus menderita begini, Bapak kenapa saya harus mati, disalib dan seterusnya. Enggak. Dia memang pernah berkata, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku kan, tapi kehendakmu. Dia jalani apa yang menjadi kehendak Bapa. Pertanyaan buat kita, apakah kita mempertanyakan ketika Tuhan izinkan kita menderita? Tuhan kenapa saya menderita?
Coba slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya. Mengutip kata pendeta Stephen Tong, pendeta Stephen Tong juga mengutip kata pendeta Martin Luther. Martin Luther mengatakan apa? There are no way in the heart of the true believers. Tidak ada kata mengapa dalam hati pengikut Yesus yang sejati. Tidak ada kata mengapa dalam pengikut Yesus yang sejati. Amin. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan kita menderita, ya nggak usah tanya mengapa, tapi tanya, apa maksudmu Tuhan? Saya mengalami penderitaan ini. Apa maksudmu Tuhan? Jangan bilang mengapa Tuhan, tapi bilang apa maksudmu Tuhan? Saya ikut maumu. Kalaupun saya harus menderita, apa maksudmu? Tunjukkan kepadaku. Amin. Ya, oke. Yang keempat. Kita pindah yang keempat, ya. Slide selanjutnya, yang keempat. Yang terakhir ya. Bagaimana kita menyingkapi kesengsaraan atau kesulitan yang kita hadapi? Ya. Bagaimana kita menyingkapi, menanggapi kesengsaraan yang Tuhan izinkan kita alami? Ya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma tadi yang menderita itu, dia katakan begini, ayat ketiga. Dan bukan itu saja, bukan hanya tentang damai sejahtera, tapi kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Paulus minta orang-orang Roma itu untuk bermegah dalam kesengsaraan. Nah, bermegah ini kalau dalam bahasa aslinya itu berarti bersukacita. Memberikan penghargaan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris memang not only so, but we also rejoice in our suffering. Rejoice. Bersukacita. Paulus minta jemaat di Roma bersukacita dalam penderitaan. Wow, ini gila ya. Orang menderita disuruh bersukacita. Ini di luar pemikiran kita sebagai manusia yang terbatas kan. Kalau senja menderita bisa nggak bersukacita? Ayo, Tania kalau lagi menderita bisa nggak bersukacita? Ya, Paulus bilang kepada jemaat di Roma, bersukacitalah dalam penderitaan. Kenapa? Ini tidak masuk akal kan? Orang lagi menderita kok disuruh bersukacita. Kenapa kita bisa bermegah atau kenapa kita bisa bersukacita dalam penderitaan? Ayat 5b dikatakan begini. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 5. Kenapa kita bisa bersukacita dalam penderitaan? Karena ayat 5 bilang, firman Tuhan bilang, karena ada Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati kita. Roh Kudus itulah yang menguatkan kita. Roh Kudus itulah yang menghibur kita. Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 16, Tuhan Yesus bilang begini, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong yang lain itu menuju kepada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu dalam bahasa Yunani dipakai kata parakletos. Parakletos itu artinya seseorang yang dipanggil untuk mendampingi, dipanggil untuk menolong. Itu parakletos, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Jadi, kita bisa bersukacita, kita bisa bermegah dalam penderitaan kita karena bukan kekuatan kita. Tapi karena ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ada Roh Kudus yang menghibur kita. Ketika kita lagi bete, ketika kita lagi kesal, ketika kita lagi galau dalam pelayanan, kita mengalami masalah, pergumulan dalam pelayanan. Kok pelayanan kita nggak bertumbuh, orang-orang yang kita bina itu nggak bertumbuh, cuek, masa bodoh. Jangan khawatir. Karena ada Roh Kudus yang menghibur kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Bahkan kalau dalam
Injil Yohanes itu dikatakan bahwa dia diam dalam kita, lalu dia menyertai kita selama-lamanya. Dan dia, inilah, Roh Kudus itulah yang menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita ketika kita mengalami penderitaan. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, ya pasti kita tidak akan mampu untuk menghadapi penderitaan ini. Gitu ya. Gak mungkin kita mampu untuk bertahan dalam penderitaan. Seperti apalagi kalau ya kita lihat penderitaan yang dialami oleh jemaat di Roma. Begitu sulit, begitu menyakitkan. Dan kalau mereka bisa setia sampai akhir, itu karena Roh Kudus yang ada dalam diri mereka yang menguatkan mereka. Paulus pun mengalami apa yang firman Tuhan ini sampaikan, bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada hati Paulus, sehingga walaupun Paulus mengalami penderitaan, dia tetap kuat. Sampai akhirnya, dia pun mati di penggal di Roma. Coba slide selanjutnya. Dia katakan apa? Slide selanjutnya, Paulus berkata, ya ini ayat yang sudah kita kenal kan, kita tahu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, Dia kan huruf besar menuju kepada Tuhan. Pribadi Allah yang ketiga yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita untuk bisa melewati setiap penderitaan yang ada. Ya, kalau kalian baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus itu ditulis bagaimana penderitaan yang dialami. Pasal 2 Korintus 12, dia karam kapal, ya, dia dicambuk, disesah itu ya, dilempar batu berkali-kali, tapi dia tetap kuat. Dia tetap setia mengiring Tuhan. Kenapa? Ya karena ada Roh Kudus yang menguatkannya. Roh Kudus yang menghiburnya. Sehingga dia bilang tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Ya, jadi ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, ya jangan takut, jangan bimbang, jangan kecewa. Tapi mari bersukacita. Karena memang itu bagian yang kita harus terima dalam Kristus kan. Itu kasih karunia Tuhan loh. Ya, Paulus bilang tadi, kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan, bukan hanya untuk mengikuti Dia, tapi juga untuk menderita. Dan kalau kamu diizinkan Tuhan menderita, bersukacitalah. Bersukacitalah. Karena ada Roh Kudus di dalam hatimu yang menguatkanmu, menopangmu, menolongmu. Sampai engkau mengakhiri pertandingan ini. Ya. Coba, slide selanjutnya. Ya, kalian pasti kenal Hudson Taylor ya. Hudson Taylor ini seorang misionaris ke Cina. Dia sejak umur 5 tahun itu dia sudah punya keinginan untuk menjadi seorang misionaris. Umur 5 tahun dia sudah punya keinginan untuk menjadi misionaris. Dan ketika dia dewasa, ya betul-betul memang dia menggenapi apa yang menjadi keinginannya, dia menjadi misionaris dan dia pergi ke Cina. Ya, setelah dia menjadi misionaris ke Cina, bukan berarti hidupnya enak, mudah begitu ya. Ketika dia sampai ke Cina, dia mengalami banyak sekali penderitaan. Ya, rumah yang ditempatinya di Cina itu terbakar, habis gitu ya. Kemudian penderitaannya tidak cukup sampai di situ. Dia kehilangan anak-anaknya. 2 orang anaknya harus meninggal. Anaknya usia 5 tahun meninggal. Anaknya baru usia 2 minggu pun meninggal. Berturut-turut. Setelah itu bukan hanya anaknya, istrinya pun akhirnya meninggal. Istrinya pun akhirnya meninggal. Tapi persoalannya apakah penderitaan yang dialami bertubi-tubi itu membuat dia meninggalkan Tuhan? Tidak. Dia justru tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Dia tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Dan dia terkenal sebagai misionaris yang memenangkan banyak sekali orang di Cina untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pendeta Billy Graham, terakhir ya, slide terakhir. Kita lihat. Pendeta Billy Graham ngomong begini. Allah tidak berjanji untuk menyingkirkan kita dari penderitaan. Sebab Kristus sendiri pun mengalaminya. Pada saat-saat penderitaan, Kristus akan menjadi lebih nyata dan lebih luar biasa bagi kita. Amin.
Ya. Jadi sekali lagi, saudara, penderitaan, kesengsaraan itu bagian yang harus kita jalani sebagai pengikut Kristus yang sejati ya. Maka tidak bisa tidak, itu bagian yang harus kita jalani. Karena penderitaan itu Tuhan izinkan supaya kita menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Buahnya seperti kesabaran tadi ya, keteguhan, ketekunan. Ya. Mari kita tanggapi ini dengan bersukacita. Mari kita tanggapi setiap penderitaan dengan bersukacita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hati kita yang menopang kita, menguatkan kita sampai akhir. Kita nggak sendiri kan? Tuhan Yesus pun bilang kan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, lewat Roh Kudus yang menyertai kita. Penderitaan kita belum ada apa-apanya ya. Tadi Caroline sudah bilang, penderitaan kita belum ada apa-apanya. Belum sampai seperti orang Roma, belum sampai seperti Yesus, belum sampai seperti saudara-saudara kita yang diisi sana. Penderitaan kita cuma baru berhadapan dengan teman-teman kita, baru berhadapan dengan orang tua kita, baru berhadapan dengan lingkungan kita yang mungkin tidak begitu baik. Tapi apakah itu membuat kita ciut, patah semangat, mau meninggalkan Tuhan, mau meninggalkan pelayanan? Ya, Caroline harap tidak ya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bahwa inilah panggilan hidup kita, bukan hanya percaya Yesus, tapi juga menderita untuk Dia. Tapi itu sebuah kasih karunia, jangan malu, jangan takut karena ada Roh Kudus yang pasti menguatkan kita sampai akhir. Amin. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih karena kesempatan malam ini Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Kami sangat terbatas untuk dapat memahami firman-Mu, dan juga kami sangat terbatas untuk dapat melakukan firman-Mu. Tolonglah kami sebagai anak-anak muda dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kami mengalami penderitaan, ketika Tuhan izinkan kami mengalami kesengsaraan dalam mengiring Tuhan, baik dalam sekolah, baik dalam kuliah, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami sehingga kami tetap setia mengiring Tuhan. Secara khusus ketika Tuhan izinkan kami melayani Tuhan dalam gereja-Mu, ketika kami dihadapkan dengan penderitaan, dengan persoalan, dengan berbagai macam tantangan, biarlah kami tetap setia mengiring Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh jemaat-jemaat-Mu di Roma, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang mengalami begitu banyak penderitaan tapi tetap setia sampai akhir. Biarlah kami juga mengikuti teladan-teladan itu. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, materaikan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati anak-anak-Mu, Youth, GKMI, Pengharapan. Biarlah semua mereka anak-anak-Mu ini Bapa terus kuat, terus bersemangat dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Apapun tantangan, pergumulan, persoalan, kesengsaraan, penderitaan yang Tuhan izinkan mereka alami, biarlah mereka dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus untuk tetap setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Caroline kembalikan kepada Tania, silakan. Oke, terima kasih Caroline untuk firman-Nya hari ini. Sebentar lagi kita mau ada warta. Kayaknya ada warta yang perlu disampaikan nggak? Paling minggu besok komsel, Jumat. Nanti untuk yang bawain komsel nanti aku kabarin di grup Youth. Apalagi ya, Senja ada tambahan nggak, Sen? Ya, kita kembali ada... Sorry. Ya, kita kembali ada KYTB, Komisi Youth Tumbuh Bersama, di 2 minggu depan. Dibawakan oleh Pak Edi, di jam yang sama juga, di hari Rabu. 2 minggu depan tanggal berapa ya? Kayaknya sih awal Juli ya jatuhnya ya. Ya itu 2 minggu depan lah, nanti diumumin lagi ya teman-teman. Nah terus pengumuman lainnya apa lagi ya? Udah sih itu aja, nggak ada lagi. Oke, sekarang sebelum kita tutup, kita mau berdoa tutup dulu.
Ayo teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena KYTB hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan oleh Carolan hari ini bisa kami cerna dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Carolan, Tuhan, dalam pelayanannya, biar Engkau terus bimbing dia dimanapun dan kapanpun ia harus melayani, dan berdoa juga untuk kesehatannya, terutama di saat yang seperti ini, masih ada virus corona. Tuhan, berkati agar Engkau terus melindungi dia. Tuhan, sebentar lagi kami akan beristirahat, lindungi kami agar kami bisa beristirahat dengan baik. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sebelum kita tutup room meetingnya, aku mau mengucapkan untuk Carolan Sama-sama. yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kita terus jadi pribadi yang melihat bahwa dalam menjalani hidup tuh kesengsaraan pasti ada gitu, terutama dalam mengerjakan studi, pekerjaan, detail-detail hidup lainnya, dan juga pelayanan yang kita kerjakan. Nah, tapi biarlah kita terus ingat bahwa Tuhan beserta kita, dan suatu hal yang nggak tepat kalau misalnya kita justru mundur ataupun merasa menyerah gitu atas kesengsaraan yang kita hadapi. Tapi percaya kalau Tuhan terus beserta kita. Ya, itu aja di Komisi Youth Tumbuh Bersama hari ini. Terima kasih buat Nia dan Yani yang sudah melayani. Kiranya kita terus menjadi pelayan-pelayan yang terus memuliakan nama Tuhan. Dan rindu juga teman-teman yang lain mau untuk dijadwal melayani Komsel dan juga KYTB via online ke depannya. Oke, see you teman-teman. Bye-bye. Kita tutup KYTB hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Dadah.